Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Nurhanindito dengan NPM 22351043 kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 5 tentang Introduction to React.js yang diambil dari YouTube Sandika Galih WPU. Untuk yang pertama kita akan mempelajari apa itu React. React.js adalah library JavaScript yang dirancang untuk membangun antarmuka pengguna atau user interface secara efisien, terutama untuk aplikasi web berbasis Single Page Application atau SPA. React.js mempermudah pengembang untuk membuat aplikasi yang cepat, responsif, dan dapat diperbarui secara dinamis dengan perubahan data tanpa harus mereload halaman. React.js dikembangkan oleh Facebook pada tahun 2013 dan sekarang menjadi salah satu teknologi front-end yang paling populer. Fokus utama React adalah pada komponen, yaitu bagian-bagian antarmuka pengguna yang bisa digunakan kembali, sehingga memungkinkan pengembangan aplikasi web yang modular dan mudah dikelola. Yang selanjutnya yaitu mengapa kita perlu menggunakan React. Alasan yang pertama yaitu komponen yang bisa digunakan kembali atau reusable komponen. Alasan yang kedua yaitu pendekatan deklaratif. Yang ketiga virtual DOM untuk performa yang lebih baik. Dan yang keempat komunitas yang besar dan ekosistem yang kaya. Yang selanjutnya itu apa saja yang perlu dipelajari sebelum masuk ke React. Yang perlu dipelajari yang pertama yaitu ada HTML dan CSS. Untuk HTML, pahami struktur HTML dan cara membuat elemen UI dasar. Untuk CSS, pelajari CSS untuk gaya visual, termasuk tata letak atau flexboard, grid, animasi sederhana, dan responsive design. Yang perlu dipelajari yang kedua yaitu JavaScript dasar. Yang pertama, variabel dan tipe data. Pahami perbedaan var, let, dan const, serta tipe data dasar seperti string, number, boolean, array, dan objek. Yang selanjutnya itu operasi dasar. Operasi matematika, perbandingan, dan logika dasar. Control flow. Di sini pelajari struktur pengkondisian, if, if else, dan else. Dan perulangan, for, while, do while. Yang selanjutnya yaitu fungsi atau function. Pahami cara membuat dan menggunakan fungsi, serta konsep return. Yang ketiga yaitu kita akan mempelajari JavaScript lanjutan. Di JavaScript lanjutan ada array dan object method. Itu pelajari fungsi seperti map, filter, reduce, find, dan for each. Karena metode ini sering digunakan di React. Yang selanjutnya ada arrow function. Arrow function atau fungsi panah di IS6 sering digunakan dalam React. Jadi pahami sintak dan perilakunya, termasuk perbedaan dis antara arrow function dan function biasa. Yang selanjutnya ada destructuring. Pemahaman tentang destructuring array dan objek untuk mempermudah penulisan kode yang lebih bersih dan ringkas. Yang selanjutnya ada template literal. Menggunakan backtick untuk membuat string dinamis dengan memasukkan variabel ke dalam string. Yang selanjutnya ada modular JavaScript. Pahami cara import dan export untuk membagi kode menjadi modul-modul yang umum dilakukan di aplikasi React. Yang dipelajari yang keempat yaitu ada pemahaman dasar tentang DOM dan manipulasinya. Di dalam pemahaman dasar tentang DOM ada dokumen objek model atau DOM, yaitu pahami konsep DOM sebagai struktur dari halaman web yang bisa dimanipulasi menggunakan JavaScript. Yang selanjutnya DOM manipulation. Cara mengakses dan mengubah elemen di DOM menggunakan JavaScript, seperti get element by ID, query selector, append child, dan remove child. Yang selanjutnya ada event handling. Pahami events seperti klik, hover, submit, dan lain-lain. Dan cara menangani event dengan add event listener. Yang kelima ada asynchronous JavaScript. Seperti callback function, yaitu pahami dasar dari callback, yaitu fungsi yang dijalankan setelah fungsi lain selesai dieksekusi. Yang selanjutnya ada promise. Pahami konsep promise untuk menangani operasi asinkron, seperti menangkap data dari API eksternal. Yang selanjutnya ada async atau await. Pahami
penggunaan async dan await untuk menangani kode asinkron secara lebih mudah dibaca. Yang selanjutnya ada fitur utama React.js. Fitur utamanya yaitu ada komponen berbasis UI. Komponen berbasis UI dalam React adalah bagian kecil dan independen dari antarmuka pengguna atau user interface. Komponen ini dirancang untuk menyusun aplikasi dengan cara modular, sehingga setiap bagian UI dapat dibuat, digunakan kembali, dan dikelola secara terpisah. React memiliki dua jenis komponen. Yang pertama yaitu fungsional komponen, komponen berbasis fungsi yang lebih sederhana dan banyak digunakan, terutama sejak diperkenalkannya hooks. Yang selanjutnya ada kelas komponen, komponen berbasis kelas yang digunakan sebelum record hooks hadir, tetapi masih relevan untuk aplikasi lama. Untuk contoh dari fungsional komponen yaitu ini, codingannya contohnya. Dan kelas komponen seperti ini contoh codingannya. Yang selanjutnya ada JSX atau JavaScript XML. JSX adalah sintaks yang mirip HTML, tetapi digunakan dalam JavaScript untuk mendefinisikan antarmuka pengguna secara deklaratif. Contoh codingannya seperti ini. H1 dan P di dalam welcome message. Yang selanjutnya itu props atau properties. Props adalah data yang dikirim dari komponen induk ke komponen anak. Prop memungkinkan komponen menjadi dinamis karena data dapat dikonfigurasi dari luar komponen itu sendiri. Props bersifat immutable, artinya komponen anak tidak bisa mengubah props yang diterimanya. Untuk contoh codingannya seperti ini. Yang selanjutnya ada state. State adalah data internal yang digunakan oleh sebuah komponen dan bisa berubah seiring waktu. State digunakan untuk menangani perubahan dalam UI, seperti data input pengguna atau status tombol. State berbeda dengan props, karena state dapat diubah oleh komponen itu sendiri menggunakan fungsi setState, atau untuk kelas komponen, atau useSetState hook untuk fungsional komponen. Contoh codingannya seperti ini. Yang selanjutnya yaitu hooks. Hooks adalah fitur yang diperkenalkan di RIX 16.8 untuk memberikan fungsional komponen, kemampuan mengelola state dan efek samping. State mengelola useState mengelola state di dalam fungsional komponen. Yaitu ada use effect menangani efek samping seperti patching data, mengatur event listener, atau memperbarui DOM. Yang selanjutnya ada use context, use reducer, useref, dan lainnya. Ada banyak hook tambahan yang membantu mengelola state global, mengakses elemen DOM, atau mengelola state yang lebih kompleks. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.